Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, kita mulai pelajaran IPS. Sekali lagi tolong disiapkan perangkatnya, yaitu buku dan pulpen, karena setiap materi yang ada itu wajib untuk dirangkum atau dicatat ya. Sewaktu-waktu nanti harus dikumpulkan, gitu ya. Nah, dan sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dahulu, Al-Fatihah, kemudian doa belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa yukni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kita mulai pelajaran ya anakku. Tetap pada bab 3, yaitu mengenai ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Di antaranya yaitu A. Menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Ya, menyiapkan intensif ini bisa berupa bantuan dana, bantuan tenaga, bantuan pikiran, dan lain sebagainya ya. Kemudian membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Jadi ini tidak hanya dikelola oleh pemerintah, tapi juga bisa bekerjasama dengan swasta, pihak swasta. Kemudian membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Jadi agar ekonomi kreatif itu bisa berkembang, maka perlu adanya pelatihan-pelatihan ya, bisa melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusianya itu ya, melalui workshop misalnya ya, keterampilan dan lain sebagainya. Ini mengenai upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Kemudian langkah-langkah pemerintah dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif adalah, ini sebetulnya banyak, cuman saya ambil 4 saja. Di antaranya yaitu pengembangan database ekonomi kreatif di Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Ya, karena sekarang ini teknologi sudah canggih, semuanya menggunakan teknologi, jadi kita nggak boleh ketinggalan dengan negara lain, maka kita juga harus bisa menggunakan teknologi informasi. Yang B, peningkatan penggunaan teknologi melalui program
program kemitraan. Kemitraan ini artinya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa diajak kerja sama, gitu ya. Itu. Kemudian pekan produk ini kreatif Indonesia atau PPKI, itu ya. Misalnya melalui festival-festival misalnya, ya, Pekan Raya PRJ, Pekan Raya Jakarta misalnya. Lah itu kita bisa mempromosikan. Kemudian festival ekonomi kreatif dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Ini kalau nggak salah ada 14 ini. Cuma saya ambil 4 saja. Ini ya. Berikutnya, memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Komoditas unggulan yang dapat memberikan kontribusi bagi pasaran dunia diantaranya yaitu minyak sawit, karet, kopi robusta, beras, kakao, cengkeh, rempah-rempah, timah, batu bara, emas, tembaga, nikel, bauksit, biji besi, tekstil, dan kertas. Ini saya ambil contohnya 2 saja, yaitu kakao dan batu bara. Itu ya. Ini adalah hasil kekayaan alam Indonesia, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh semua bangsa Indonesia, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan kekayaan alam ini. Kita harus bisa mengelolanya. Jangan sampai kekayaan alam ini diambil alih oleh negara atau bangsa lain, gitu ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkannya, itu ya. Berikutnya, keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, ya. Jadi kalau kita ikut serta dalam perdagangan internasional, maka kita bisa memanfaatkan hasil karya yang ada di Indonesia dan dijual ke negara-negara lain. Apalagi negara Indonesia itu kaya dengan kekayaan alam yang ada, ya. Contohnya seperti eceng gondok. Lah, itu bisa dibuat untuk keterampilan tas misalnya. Lah di negara lain mungkin yang namanya eceng gondok itu enggak ada. Lah makanya kalau itu kita jual ke negara lain pasti akan laku keras, itu ya, karena barangnya unik sekali, gitu, dan dianyam sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tas. Contohnya seperti itu. Adapun kontribusi dan peran PT Freeport Indonesia bagi negara yaitu 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 30.000 orang di Indonesia. Nah, jadi yang dibutuhkan tenaga kerja ini banyak sekali, mencapai 30.000 orang. Yang mana ini dibatasi, misalnya 68% ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi boleh dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Madura dan sebagainya. Yang 30% itu khusus untuk rakyat Papua, itu 30%, dan yang 2% itu tenaga asing, itu ya. Jadi di sini masih menggunakan tenaga asing karena ya alatnya di Indonesia yang belum lengkap, ya. Nah itu jadi masih membutuhkan tenaga asing. Yang kedua yaitu menanam investasi, yaitu lebih dari 9,7 miliar dolar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua.
Jadi untuk pembangunannya Freeport ini membutuhkan dana sekitar 9,7 miliar dolar. Gitu ya. Itu jadi banyak sekali. Yang ketiga, Freeport telah membeli lebih dari 11,26 miliar barang dan jasa domestik itu ya. Nah, jadi dengan mengeluarkan dana sekian ini kita sudah bisa membeli ya. Nah, barang-barang yang dibutuhkan untuk Freeport itu sebanyak 11,26 miliar, ini kurang ini. Nah, ini. Dan masih banyak lagi ya, keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari Freeport. Itu ya. Ini hanya saya ambil 3 contoh saja. Berikutnya yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi, di antaranya yaitu 1. Pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. A. PT Freeport Indonesia terletak di Provinsi Papua. Itu ya. Contohnya ini PT Freeport. Kemudian B. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan, proses dan fasilitas pendukungnya. Saya ulangi. Diulang lagi. Ya, tak kira jadi gambar. Ya. Saya lanjut. Beberapa contoh kilang minyak yang ada di Indonesia, di antaranya yaitu 1. Kilang Pangkalan Brandan yang berada di Sulawesi Utara. Tapi sayangnya yang ini sudah tidak aktif atau tidak produksi karena di samping sudah tua ya, barang-barangnya sudah tua, minyaknya pun juga kurang memenuhi syarat. Jadi ini sudah mati. Yang kedua yaitu Kilang Dumai atau Sipakning di Riau. Nah, ini masih berfungsi. Kilang Cilacap yang ada di Jawa itu juga ada. Kilang Balikpapan ini letaknya di Kalimantan. Kilang Kasim letaknya di Sorong ya, Sorong Papua. Kemudian Kilang Balongan letaknya di Jawa juga ini ya, di Indramayu, Jawa Barat. Dan Kilang Cepu juga ada di Jawa. Ini beberapa jenis pertambangan minyak yang ada di Indonesia. Berikutnya yang C adalah batik Indonesia. Apa tuh batik itu? Batik adalah kain yang bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggambarkan malam pada kain tersebut. Yang dimaksud malam ini bukan membuatnya harus tengah malam, tidak, tapi alatnya itu namanya malam. Itu ya, itu. Jadi yang alat digunakan untuk menggambar ya, itu adalah namanya malam. Itu ya. Terus kemudian dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi tiga cara ya, 3 macam. Di antaranya ada batik tulis, merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Nah, ini untuk menyelesaikannya
memakan waktu bisa sampai 2 atau 3 bulan baru selesai. Ini ya. Jadi pembuatannya cukup lama sekali karena memang harus dibuat dengan tangan, digambar satu persatu. Gitu ya. Nah, makanya biasanya batik ini harganya ya mahal karena pembuatannya cukup lama. Kedua, batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Selesainya bisa sampai 2-3 hari saja. Nah, ini ya, dicap bisa menghasilkan bermeter-meter kain ini, Cah. Makanya batik cap ini harganya ya agak murah karena pembuatannya singkat dan banyak, bisa menciptakan dalam jumlah besar. Itu ya. Yang ketiga adalah batik lukis. Adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Ini sama ya. Ini gambarnya ketinggalan di rumah ya, tapi sampean bisa melihat sendiri di buku paket ini, Cah. Ini ada gambarnya antara batik cap dengan batik lukis. Nah, untuk mengamankan motif batik, Departemen Perindustrian itu mendokumentasikan, ini salah ini ya, mendokumentasikan 2.788 motif batik dan tenun tradisional agar tidak dicuri oleh negara lain. Bahkan ini sudah diakui oleh UNESCO ya, bahwa batik ini adalah miliknya bangsa Indonesia, negara Indonesia. Gitu ya. Nah, coraknya bisa mencapai 2.788 motif. Nah, jadi banyak sekali. Itu ya. Karena apa? Masing-masing daerah itu mempunyai jenis batik sendiri-sendiri. Misalnya ada batik dari Surakarta, batik dari Yogyakarta, batik dari Pekalongan, batik dari Lamongan, batik dari Madura, ya banyak sekali. Ini hasil karya bangsa Indonesia, itu ya. Dari sini materi IPS, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa diterima dengan jelas ya, dan jangan lupa untuk dirangkum. Sewaktu-waktu harus dikumpulkan ya. Terus kemudian ada ulangan harian anak-anakku ya. Ulangan harian itu nanti dikerjakan secara langsung ya. Nah, jadi tidak ditulis di kertas, tidak, tapi langsung dikerjakan di HP ini sampean. Begitu ya anakku ya. Sekian dari saya. Selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.